koruptor terpampang di dalam daftar caleg sementara yang dirilis KPU. Kritik dan suara keberatan pun berdatangan dari pegiat anti korupsi dan pakar kepemiluan. ICW selaku pihak yang mengungkap temuan tersebut berharap ada transparansi daftar riwayat calon wakil rakyat. Semestinya Komisi Pemilihan Umum itu memahami, mereka kan meminta tanggapan dari masyarakat. Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apa basis tanggapan masyarakat? Kita tidak berbicara pada konteks status hukum mereka. Mari kita bicara wilayah yang lebih dasar, daftar riwayat hidup. Pertanyaan lebih lanjut, kalau teman-teman pemirsa semua mengakses info pemilu, lihat saja apakah ada daftar riwayat hidup mereka dilansir oleh KPU. Yang ada hanya nomor urut, nama, partai politik, dan daerah pemilihan. Maka dari itu kami melansir data-data itu untuk apa? Untuk sebagai pengingat kepada KPU agar meneruskan pantauan ini, karena tentu apakah data ICW itu lengkap? Tentu tidak lengkap. Karena kami memiliki keterbatasan, tidak mungkin kami bisa mengakses ribuan calon anggota legislatif. Sekjen PDI Perjuangan dan Golkar satu suara perihal hak dalam berpolitik bagi mantan napi korupsi. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga menegaskan Partai Demokrat menghargai hak politik setiap warga negara. Kita juga memberikan atensi yang sama ya untuk pengentasan atau respon terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi, dan tapi juga di lain sisi kita juga menghormati hak hukum, hak politik daripada warga negara, karena mekanismenya sudah ada. Tentu kita berharap mekanisme itulah yang dijadikan sebagai rujukan untuk dijalankan. Sedianya publikasi dan transparansi riwayat hidup caleg menjadi bekal masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu Februari mendatang. Selain kekhawatiran pengulangan kasus pidana, pegiat anti korupsi dan demokrasi berharap para wakil rakyat yang terpilih nanti adalah calon yang memiliki integritas dan tidak memiliki rapor merah pelanggaran hukum. Tim Liputan B-Universe. Kita bahas bersama peneliti Formapi, Pak Lusius Karus. Bang Lusius, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bang Lusius, ini kan UU Pemilu sudah mengatur soal ini. Kemudian ada peraturan KPU juga sebagai peraturan pelaksana. Tapi pandangan Formapi sendiri soal regulasi hak politik ex napi untuk kembali menduduki jajaran atau jabatan publik ini bagaimana? Ya, saya kira sih kalau kita bicara soal aturan apa segala macam, ya kita tahu betul aturan itu dibuat oleh politisi-politisi juga di DPR, ya. Jadi saya kira tidak cukup memadai kalau kita kemudian mendasarkan diri sekedar pada aturan saja, ya. Tapi kan kita bicara soal hak politik, gitu ya. Bukan cuma mantan napi atau calon anggota legislatif aja yang kemudian punya hak, ya. Saya kira ada begitu banyak, hampir semua pemilih itu juga bisa mengklaim punya hak untuk kemudian menuntut calon yang diusung oleh partai politik itu bukan mantan napi koruptor, ya. Saya kira semangat itu yang kemudian lebih kuat pada pemilih, yang membuat kita kemudian mempersoalkan calon anggota legislatif mantan napi koruptor yang masih diusung oleh partai politik. Jadi saya kira semua orang punya hak, dan karena itu saya kira perlu hadir negara melalui aturannya. Sebelum kita tahu kan aturan yang dibuat itu sangat terbatas, karena yang membuat aturan itu adalah politisi, jadi pasti punya keterbatasan dan cenderung memihak kepentingan mereka, ya. Kenapa kemudian kita penting sekali untuk mengangkat soal etisnya, ya. Bagaimana menghadirkan calon pemimpin yang nyata-nyata sudah punya track record melakukan korupsi. Pada saat yang sama kita sedang ingin memilih dia untuk kemudian menjadi orang yang pada waktu nanti mengelola uang negara. Ya, jadi akal sehat saja sulit untuk kemudian mencerna, gitu ya, bagaimana logika partai politik yang kemudian menggunakan argumentasi hak politik untuk membenarkan pencalonan mantan napi koruptor di daftar calon sementara mereka, gitu ya. Gitu. Anda melihat dengan adanya puluhan ex napi yang masuk ke dalam daftar calon sementara ini kemudian akan sangat berpengaruh pada wajah legislatif atau marwah legislatif kita? Saya kira iya, minimal kemudian di proses pencalonan ini dengan disertakannya caleg mantan napi koruptor ini
saya kira semangat publik untuk atau gairah publik untuk kemudian ikut terlibat dalam proses pemilu legislatif itu cenderung turun ya, karena misalnya bukan cuma bicara soal mantan napi koruptor saja gitu ya. Saya kira ada banyak variabel lain di pencalonan untuk legislatif itu yang mendapat sorotan publik, misalnya ada caleg dinasti, macam-macam lagi lah yang lain. Ya, saya kira yang membuat kita kemudian merasa bahwa partai politik tidak cukup serius untuk kemudian menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang pada waktunya nanti mestinya menjamin kualitas hasil penyelenggaraan pemilu itu sendiri berupa terpilihnya anggota DPR yang berkualitas dan berintegritas. Ya. Ya, kemudian ada partai politik yang berdalih, Bang Lusius, biarlah rakyat yang menilai nanti saat memilih. Menurut Anda, tepatkah untuk memberikan tanggung jawab sepenuhnya dalam memfilter wakil rakyat ke tangan masyarakat? Ya, itu yang kita selalu bilang gitu ya. Kita berharap pada partai politik yang sebenarnya jadi rumah untuk memfilter orang-orang yang kemudian diharapkan jadi pemimpin bangsa ini. Ya, proses kaderisasi, rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik mestinya ditujukan untuk memastikan orang-orang yang kemudian disodorkan partai politik ke publik itu orang-orang yang secara kualitas dan integritas itu sudah lolos seleksi. Ya. Kalau yang sekarang kan siapa saja kemudian diangkut, yang penting bisa memberikan jaminan kemenangan, yang penting bisa menyumbang amunisi untuk partai politik. Jadi semua pertimbangan pragmatis yang kemudian digunakan oleh partai politik, yang penting dia bisa dapat suara gitu ya. Tapi kan ada hak publik, ada hak masyarakat, ada hak pemilih yang kemudian tidak cukup dipertimbangkan oleh partai politik. Ya. Jadi tanggung jawab mereka untuk memastikan ada penghargaan untuk hak politik pemilih itu yang saya kira tidak muncul dari partai politik, malah memberikan beban kepada pemilih untuk kemudian memberikan pilihan atau tidak pada mantan napi. Ya. Jadi saya kira ini bagian kerja partai politik yang selama ini selalu dikritik karena mereka malas melakukan kaderisasi, malas melakukan pendidikan politik, lalu ketika ada tuntutan harus menyediakan caleg dalam jumlah banyak, mereka kemudian asal comot caleg-caleg tanpa ada proses seleksi yang ketat. ICW sebelumnya sudah merilis nama mantan koruptor di daftar calon sementara, kemudian KPU juga merilis ex-napi dalam paling tidak daftar calon sementara. Menurut Anda informasi yang sudah disodorkan kepada rakyat ini sudah cukup menjadi dasar bagi mereka, pengetahuan dasar bagi mereka sebelum memilih nanti calon wakil mereka di DPR? Ya, lucu juga itu KPU ya, setelah ICW mengumumkan baru dia ikutan gitu ya. Kok penyelenggara pemilu ambil keputusan kok ikutan gitu. Padahal kita maunya itu dia yang kemudian memegang kendali gitu ya terkait kualitas penyelenggaraan pemilu. Sementara tuntutan ICW dan juga masyarakat sipil saya kira sudah sejak lama untuk memastikan KPU itu merilis profil para caleg termasuk daftar rekam jejak mereka bagi mantan napi koruptor. Ya. Jadi saya melihat KPU juga tidak cukup menjamin kemudian proses penyelenggaraan pemilu khususnya untuk memfilter caleg-caleg untuk pemilu legislatif itu tidak cukup serius juga untuk kemudian menjamin yang akan dipilih oleh publik nanti itu orang-orang yang berintegritas. Karena kalau mestinya dia punya semangat itu, dia mestinya tidak ragu juga untuk kemudian menampilkan data diri para calon itu di website mereka. Ya, kalau kita lihat sekarang kan data yang ditampilkan oleh KPU sangat-sangat terbatas, sangat umum, nama, dapil, partai politik, nomor urut. Jadi apa yang kemudian kita bisa pahami dari informasi yang serba terbatas yang disajikan oleh KPU. Apalagi yang seharusnya ada, Bang Lusius? Saya kira yang paling sederhana saja dan bukan rahasia, ya, misalnya riwayat pendidikan, ya, riwayat berorganisasi di partai politik, kemudian apa pekerjaannya itu tahu juga, ya. Lalu track record lain seperti apakah dia pernah terlibat kasus tertentu yang mungkin akan sangat berpengaruh dengan posisi dia nanti sebagai anggota legislatif. Saya kira hal-hal ini sudah pernah juga dilakukan oleh KPU di pemilu 2014 lalu. Ya. Data yang ditampilkan itu cukup memadai sehingga masukan yang kemudian diberikan oleh publik juga mengacu pada data yang disampaikan oleh KPU. Jadi kan caleg itu pasti akan menyembunyikan track record buruknya. Ya. Yang dia tampilkan itu adalah hal-hal yang kemudian baik, positif untuk kemudian jadi alasan pemilih memilih dia.
dan karena publik punya informasi lain yang tidak disampaikan oleh caleg, maka ada gairah publik untuk ikut berpartisipasi, memberitahukan penyelenggara pemilu ada kasus terkait dengan caleg tertentu, ya. Kalau yang sekarang bagaimana publik mau bergairah memberikan masukan ketika yang ditampilkan oleh KPU informasi yang serba umum, jadi tidak menarik publik untuk kemudian berpartisipasi, ya, dalam memberikan masukan terkait dengan caleg-caleg ini. Dan saya kira ini kegagalan KPU. Sehingga masyarakat punya informasi yang cukup untuk menjadi pertimbangan sebelum menentukan wakil mereka di DPR. Terima kasih Bang Lusius, peneliti Formapi, sudah bergabung sama Berita Satu Utama.